Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin wa hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini menjelang berbuka, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehat walafiat. Tentunya tetap bersama di layar kaca kita semua di acara Bincang yang Santai Ramadan dengan Adi Maliki, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Prabumuli. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita, Nabi akhir zaman, Nabi penutup para Nabi, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman pemirsa Bincang yang Santai yang ada di rumah, hari ini kita sudah memasuki atau memuncaki BBS episode yang ke-12. 12. Nah, pada kesempatan kali ini kita kembali bersama dan bertemu dengan pemateri-pemateri yang spesial, tentunya dengan bidang dan keahlian mereka masing-masing. Bersama kita sore ini adalah Ustadz Abdul Aziz Esos. Beliau merupakan Ketua LTQ Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Prabumuli. Nah, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat. Ya, alhamdulillah. Antum ya? Sehat Ustaz, alhamdulillah. Nah, hadirin pemirsa BBS yang ada di rumah, beliau kali ini akan menyampaikan tentang 3 nasihat Sa'ad bin Abi Waqqas kepada anaknya. Nah, kira-kira apa saja nasihat Sa'ad bin Abi Waqqas kepada anaknya dan apakah yang harus kita amalkan dari nasihat-nasihat itu? Maka marilah kita saksikan dan simak penjelasan dari Ustadz Abdul Aziz. Kepada beliau kami persilakan. Baik. Terima kasih Ustadz Enggal. Insyaallah sudah memberikan kesempatan di program ini BBS yang kedua kali ini. Ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyah. Amma ba'd. Shaimin was-shaimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya masih menyaksikan ya, mengikuti program di Akademi Dakwah yaitu BBS, Bincang-bincang Santai di Ramadan 1447 Hijriah dengan keadaan sehat walafiat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan-urusan kita, khususnya puasa Ustaz. Hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kekuatan, kemampuan untuk menjalankan kewajiban puasa hingga hari yang ke 15 ya. Ada yang 15 dan 16 ya. Alhamdulillah ya. Meskipun ya suasana sore hari ini Ustaz di luar sana sudah ada banyak angin ya. Kemudian juga agak mendung. Semoga Allah memberikan rezeki berupa hujan di sore hari ini ya. Karena sudah beberapa hari ke belakang di Prabumuli khususnya masih belum turun hujan juga. Mungkin kemarin ada, tapi sebagian, nggak merata. Semoga sore hari ini Allah berikan rezeki berupa hujan untuk kota yang kita cintai dan kota-kota yang lainnya. Baik, kemudian salat dan salam kita lalu curahkan kepada suri tauladan utama kita, figur panutan utama kita yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan
orang-orang yang senantiasa meniti naungan sunnahnya hingga akhir zaman. Hadirin atau teman-teman BBS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan sore hari ini ya, kita akan berbincang bersama mengenai sebuah nasihat Ustaz ya. Tentu nasihat ini bukan hanya untuk yang lain atau penonton atau teman-teman BBS, tapi melainkan untuk yang berbicara ini Ustaz. Ya, karena penting bagi kita senantiasa untuk menasihati. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, ad-dinu nasihah. Agama ini adalah untai-untaian nasihat yang diberikan kepada orang yang sanggup menerimanya ataupun tidak. Ya, artinya kita senantiasa memberikan sebuah nasihat ya kepada semua umat ya. Bahkan dalam surat Al-Asr wal Asr ya, surat wal Asr ya, di akhir ayat Allah menyebutkan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kriteria orang-orang yang tidak akan merugi itu diantaranya adalah yang memberikan nasihat, saling menasihati dalam kebenaran, kebenaran agama atau ajaran agama Islam ini. Wa tawassaw bis sabr. Kemudian ditutup dengan ayatnya senantiasa untuk saling menasihati dalam kesabaran. Maka di dalam agama ini tentu kita berharap agar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan mudah. Maka di situ perlunya sabar. Maka BBS adalah bagian dari wasilah untuk saling menasihati itu. Ya, khususnya dari saya pribadi saja. Ya. Baik, yang tadi sudah disebutkan tema sore hari ini, ya, 3 nasihat dari sahabat mulia, ya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Sebelum nanti kita sampaikan apa nasihatnya, apa 3 nasihat tersebut. Nah, ini juga penting kita pahami bahwasanya bukan hanya sekedar nasihat bagi seorang bapak kepada anaknya, atau sebaliknya, anak menerima nasihat dari bapaknya, tapi melainkan juga kepada sahabat-sahabat yang mau menjadi calon suami atau akan menjadi seorang ayah. Maka poin ini penting menjadi bagian yang harus kita pelajari bersama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk pada inti 3 nasihat yang disampaikan sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak salahnya kita sampaikan terlebih dahulu tentang mungkin biografi singkat biasanya dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Mungkin sahabat-sahabat BBS sudah sering dengar salah satu sahabat ini ya di telinga, tapi ada beberapa yang mungkin belum diketahui atau belum pernah membacanya. Nah, Ustaz, kira-kira Ustaz tahu tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ini apa? Kurang tahu nih Ustaz. Kurang tahu. Ustaz ini insya Allah ya, sebenarnya tahu ini teman-teman, tapi beliau sungguh tawadhu ya. Ya, sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas diantaranya adalah yang pernah kita dengar, ya, kita baca atau pernah disampaikan oleh para asatidzah bahwasanya Sa'ad ini adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Sabun awalun. Ya. Al-ashra al-mubashshiruna bil jannah. Ya. 10 orang yang diberikan kabar gembira dia dalam masuk surga. Ya. Maksudnya adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah dari 10 sahabat ini adalah yang dijamin masuk surga. Ya. Nah, pertanyaannya yang 10 ini
Yang 9 yang belum disebutkan ini, teman-teman BBS masih ingat atau belum pernah dengar atau lupa atau belum tahu? Kira-kira gimana Ustaz, teman-teman BBS? Kira-kira mereka sudah tahu sebenarnya, Ustaz? Sudah ya? Sudah. Nah, coba cek ya, atau tulis di kolom komentar 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, silakan teman-teman BBS di kolom komentarnya, silakan disebutkan. Nah, baik, coba kita sebutkan Ustaz ya. Ya. Biar kita tambah wawasan, kemudian mengingat kembali sejarah-sejarah tentang para sahabat. Karena kalau kita bahas sahabat ini patut diutamakan juga. Karena yang membawa risalah, membawa hadis-hadis Nabi SAW itu diriwayatkan oleh para sahabat, ya, dari mulai istrinya, ya, kemudian sahabat dekatnya, ya, kemudian yang lain-lainnya. Mereka adalah yang meriwayatkan banyak hadis, ya, karena mereka bersama hidup dengan Nabi alaihi salam, ya, sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu kita tidak melupakan membicarakan tentang sahabat. Karena Ustadz ada sekte, atau kalau kita berbicara golongan, ada yang ya sensitif kalau membahas tentang sahabat. Bahkan di ajaran mereka sekte ini, ya, mungkin tahu saja, Ya. membenci para sahabat, termasuk ibunda Aisyah, masya Allah, subhanallah, kemudian Abu Bakar, Umar, dan lain-lain, kecuali Ali. Ya. Ini suatu yang merusak ajaran Islam itu. Karena Nabi SAW pernah menyampaikan, janganlah kalian mencela sahabatku. Ya. Artinya kontradiksi ketika ada golongan yang menjelekkan sahabat Nabi, namun di permukaan, secara tampak dia seolah-olah mengagungkan para sahabat. Memang dia tidak mencela Nabi, mencela Allah, ya. Kenapa? Karena ya nanti ketahuan gitu. Nanti ketahuan penyimpangannya, kesesatannya. Tapi kalau sahabat, ya, kemudian juga mungkin masyarakat muslim belum banyak tahu, maka di golongan sekte ini mudah saja untuk mencela. Ya. Bahkan sudah didoktrin dari generasi ke generasinya, ya, di sekte ini. Ya, kita sebutkan saja kan, biar tahu. Ya, di antaranya adalah Syiah. Ya, luar biasa. Jadi penting kita berbicara, ngobrol tentang sahabat Nabi, karena mereka adalah orang yang berperan penting di dalam mengestafet ajaran Rasulullah SAW hingga hari ini. Mereka mewarisi dakwah para nabi. Iya, mewarisi dakwah para nabi. Siapa lagi kalau yang tidak kita banggakan dari golongan para sahabat? Bahkan dikatakan apa itu? Sebaik-baiknya zaman kan? Setelahku maksudnya apa itu? Harusnya setelahku, ya. Ya, setelahku, kemudian setelahnya. Artinya di situ ada disebutkan di zaman sahabat. Kemudian seterusnya, ya. Maka ini sekali lagi menjadi poin penting juga kita membahas tentang sahabat-sahabat Nabi SAW. Terkhusus pada sore hari ini, ya, di antara sahabat yang mulia yang dijamin masuk surga adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Baik, tadi kita akan sampaikan 10 sahabat Nabi, ya, yang dijamin masuk surga. Baik, sini sudah ana tulis Ustaz, ya, siapa saja sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga itu. Ya. Jadi sini dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, orang yang 10 orang yang dijamin masuk surga. Ya. Yang pertama Abu Bakar, ya, fil jannah. Umar fil jannah. Utsman fil jannah. Ali fil jannah. 4
Berarti 4 khalifah ini Masuk surga. masuk surga, dijamin masuk surga. Diberikan kabar gembira untuk masuk surga. Nah, berarti 4 khalifah ini masuk surga, artinya teman-teman harus ingat. Nah, kita harus ingat 4 khalifah setelah Nabi, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Kemudian lanjut kelima, yaitu Talhah fil Jannah. Nah, sahabat mulia Talhah, 5 ya. Kemudian Az-Zubair, ya. Zubair bin Awam, ya. Berapa? 4, 5, 6. Kemudian yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf fil Jannah, 7. Wa Sa'dun, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas fil Jannah, 8. Kemudian Sa'id, ya. Sa'id bin Zaid, ya. Berapa? 9 ya, 9. Jadi silakan cek 9 tersebut. Nah, yang lahir yang ke-9, wa Abu Ubaidah. Abu Ubaidah, yang lahir adalah Al-Jarrah, ya. Ubaidah bin Jarrah. Oh iya, Ubaidah bin Jarrah. 10 berarti ya? Ya. Nah, ya. Bukan Abu Ubaidah. Jadi Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini 10. Maka teman-teman harus ingat 10 sahabat yang diberikan kabar gembira, ya, untuk masuk surga, insyaallah. Tentu nanti kalau kita sampaikan nasihat yang akan kita bahas, 3 nasihat, tentu bukan nasihat yang sembarangan, Ustaz. Karena kenapa? Secara kualitas, ya, beliau sahabat Nabi. Kemudian dijamin masuk surga. Maka barang tentu hal yang disampaikan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas khususnya yang akan kita bahas saat ini, itu bukan nasihat belaka. Nasihat yang ya sekadar nasihat, masuk telinga kanan, keluar Telinga kiri. kanan lagi, Kanan lagi. mantul, mental. Kalau sini masih mending kan, nyangkut Ada dikit, iya, tapi langsung hilang. Itu mental lagi. Maka bukan sembarang nasihat. Nah, nanti kita sampaikan nasihatnya. Kemudian diantaranya itu ya, keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian juga beliau ini adalah pemanah ulung, Ustaz. Pemanah yang handal, pemanah yang jago, ya. Bahkan dikatakan dalam sejarah beliau itu adalah satu orang sahabat yang pertama kali memanah, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya memanah pasukan kafir yang pertama kali, ya. Kemudian juga beliau pernah menjadi komandan, ya, atau panglima di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Ketika itu khalifahnya Umar, kemudian diamanahkanlah Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima untuk memerangi di negeri Persia. Nah, kalau kita sambung hari ini ada Persia di negeri Iran. Nah, yang pertama kali, ya, membuka jalan tersebarnya Islam adalah Sa'ad dengan kehandalannya, dengan kisah epiknya. Ya, mungkin bisa nanti dibahas mungkin ya, tentang kisah-kisah. Nah, ini bincang-bincang santai saja yang sekilas kita cari poin-poinnya saja. Jadi Sa'ad ini adalah apa tadi? Pemanah yang handal, ya. Seorang yang juga menjadi panglima di medan perang, terkhusus di negeri Persia, sehingga di situ umat Islam bisa berkembang, ya, memasuki di negeri Persia seperti itu. Dan masih banyak lagi, ya, masih banyak lagi sekitar kisah dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Mungkin juga diantaranya, ya, Sa'ad ini, Ustaz, bukan sahabat yang ecek-ecek, ya. Nggak ada ya sahabat ecek-ecek, sahabat mulia sih. Maksudnya sahabat yang kaya. Karena apa? Keluarganya kaya, Ustaz, ya. Keluarganya mampu. Ya.
karena latar belakangnya yang mampu, orang yang berada, ya, menengah ke atas, orang atas, ya, orang elit, ya. Tapi keimanan dan ketakwaannya sungguh luar biasa. Tidak memalingkan dirinya hanya untuk mengayakan diri. Namun dia zuhud, qanaah, ya. Merasa cukup. Iya, merasa cukup. Karena tadi selain dia memiliki harta yang banyak, dia memiliki iman, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi poin penting bagi kita semua, ya, sahabat-sahabat BBS, pentingnya di setiap keadaan kita memiliki mental takwa, memiliki mental keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat Ustaz, kisah ini yang mana ada beberapa sahabat yang miskin dan juga sahabat yang kaya, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahwasanya pernah dikisahkan, diriwayatkan ketika saat dalam kondisi sakit kerasnya, ya. Kemudian Nabi SAW menjenguk beliau, menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini sedang sakit keras, sebagaimana engkau lihatkan, sebagaimana engkau menyaksikan aku dalam kondisi sakit. Ini poin pentingnya. Ketika sahabat ini sakit keras, ya. Namun dengan pribadi takwa, dengan mental keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, saat masih ingin beramal soleh, apa? Dia mengatakan kepada Nabi, apakah boleh aku bersedekah 2/3 dari harta? Banyak 2/3. Ya. Orang kaya, ya. Orang berada saat ini. Apa jawab Nabi? La. Ya. Apakah berhenti langsung? Tidak. Sa'ad bin Abi Waqqas masih melanjutkan, ya, agar masih tetap ingin beramal. Kemudian bagaimana dengan setengahnya, wahai Rasul? Sama apa yang dijawab oleh Nabi yang pertama? La. Tidak, nggak boleh. Kemudian saat dengan pribadi takwa dan imannya masih terus ingin bersedekah, ya, yang mengatakan kepada Nabi, yaitu bagaimana dengan sepertiga hartaku. Kemudian kata Nabi, as-sulusu was-sulusu kathir atau kabir. Bagaimana dengan sepertiga hartaku, ya Rasul? Ya, silakan. Karena sepertiga itu sudah banyak, cukup besar. Kisah ini yang dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dengan kondisi parah sakitnya, dia masih ingin berusaha bersedekah. Apa yang menjadi kuncinya? Apa kira-kira? Yang pertama tentu kondisi sakit, dia masih punya harta yang banyak, wajar. Tapi dengan sakit kerasnya ini, coba kondisinya, dia ingin menginfakkan sampai sepertiganya. Di antara kuncinya adalah karena keimanan, karena kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan menjadi momentum bagi kita untuk melahirkan pribadi-pribadi takwa seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, yang memiliki harta yang banyak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana yang sebaliknya, miskin, ya, menengah ke bawah? Maka tentu sahabat tidak seperti sekarang. Coba kita lihat, ya, para sahabat yang dikisahkan nanti, mereka iri, dalam arti irian ingin berfastabiqul khair,
lomba-lomba dari dalam kebaikan, ya, agar pahalanya banyak dan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Mereka, orang-orang yang kaya itu membawa segudang sabrek hartanya untuk bersedekah di jalan, sehingga mereka membawa ganjaran pahala yang besar. Orang kaya sih, wajar. Misalkan penghasilannya 1 bulan 1 M, kalau seharinya diinfakkan 5 juta, nggak ada apa-apa. Mudah bagi orang yang mampu, orang yang punya harta. Sahabat yang ini, yang tidak memiliki harta yang banyak atau miskin, ingin seperti mereka. Gimana caranya untuk menandinginya? Nah, nanti ada disampaikan. Kemudian sahabat miskin ini, ya, mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasul, yusalluna kama nusalli." Mereka semua sholat, orang kaya itu, sebagaimana kami juga sholat dengan keadaan kemiskinan kami ini. Yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa, di antara puasa Ramadan, orang kaya, kita juga puasa. Nah, terus mereka bersedekah. Ya. Mereka bersedekah dengan membawa pahala yang banyak. Sahabat yang miskin, bagaimana cara menandingan? Mereka dengan hartanya mudah berhaji. Mereka dengan hartanya mudah berumrah. Mereka dengan hartanya mudah bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak. Mereka dengan harta yang banyaknya mudah untuk diberikan kepada orang lain, tapi kami tidak punya, ya. Maka Nabi SAW dengan kesemangatan para sahabat yang ingin menandingi pahala dari orang-orang yang kaya dengan sedekahnya, ya, maka Nabi SAW memberikan solusi. Tusabbihun wa tahmidun wa tukabbirun. Bertasbihlah, bertahmidlah, bertakbirlah sebanyak 33 kali masing-masing, ya, setelah sholat, artinya ketika zikir. Maka, ya, ketika kita tidak memiliki kemampuan harta yang banyak, kemudian tidak mampu untuk memberikan sedekah dari harta kita, maka setidaknya kita tidak boleh meninggalkan amalan-amalan yang lain. Maka gimana solusinya? Sebagaimana sahabat tadi, yaitu berzikir, ya, dengan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Dan itu didapati ketika zikir setelah sholat. Maka teman-teman sekalian, ya, jangan meremehkan zikir setelah sholat, ya. Yang kita lakukan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Islam 33 kali. Jangan remehkan. Kalau bisa, amalkan. Jangan langsung pergi, sholat langsung pergi, ya. Rugi gitu, ya. Padahal di situ ada amalan yang ringan kita ucapkan, tapi pahalanya menandingi orang-orang kaya yang membawa pahala yang banyak dari harta mereka yang mereka sedekah. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita semua. Maka yang kita pahami dari perbicaraan dia, saya bincang tadi, ya, bahwa apapun, miskin ataupun kaya, tidak menghilangkan untuk tidak beramal soleh. Dalam artian tidak meninggalkan amal soleh, tetap beramal soleh, tentu dengan semampu kita, kemampuan kita masing-masing. Sebagaimana tadi sahabat yang kaya, salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas yang kita sedang bicarakan, itu beramal, ya, membawa amal yang banyak, pahala yang banyak dengan harta mereka, karena mereka orang kaya. Dan sebaliknya,
Khususnya di momentum Ramadan ini melatih diri kita, ya, yang kaya berikan harta terbaik, ya, yang di bawahnya, ya, maka semangat juga untuk kita juga berlatih bersedekah, ataupun kalau tidak mampu kita beramal dengan amal yang bisa menyaingi orang-orang yang bersedekah. Jadi Ramadan yang hadir di tengah-tengah kita sampai hari ini adalah bentuk kesempatan yang agung bagi kita untuk melatih diri kita, terutama diri saya pribadi. Ya. Karena ketika kita sudah berlatih 30 hari, membiasakan diri beramal soleh, ya. Kalau wajib harga mati dong, Ustaz. Harga mati kan? Tetap dikerjakan. Kecuali ada dokso, ada apa namanya? Halangan, ya. Halangan yang syar'i. Itu harga mati. Tapi amalan-amalan yang sunnah juga harus kita lakukan. Bagaimana disampaikan kemarin, ya. Ketika kita melakukan sunnah itu untuk menutupi kekurangan kita. Seperti itu. Jadi, kalau kita sudah biasa melatih diri kita beramal soleh di Ramadan selama 30 hari, maka pasca Ramadan insya Allah sudah terbiasa. Ya. Nah, buku itu melakukan habit, kebiasaan diri, khususnya yang baik, itu ketika continue selama 30 hari, ya, dilakukan dalam sebulan, maka itu akan mengubah habit kita. Kalau buruk, kemudian habit kita biasakan yang baik, maka akan jadi baik. Atau sebaliknya. Maka ini momentum kesempatan bagi kita di bulan Ramadan yang memberikan segala variasi ibadah yang berlipat ganda di dalamnya. Dalam hadis disebutkan dibukanya pintu-pintu surga, yaitu artinya dimudahkan kita untuk beramal soleh. Gitu. Setan sudah dibangku, ya kan? Neraka sudah ditutup. Ini hadis, ini sabda Nabi SAW yang berbicara. Yang menjadikan kita malas adalah diri kita sendiri yang sudah tidak membiasakan di sebelumnya. Maka dikatakan para ulama itu sebelum masuk Ramadan biasakan diri, ya, berpuasa sunnah, agar ketika masuk Ramadan tidak apalagi fenomena sekarang di masjid, softnya yang sudah 5 soft 6 soft penuh masjid, tapi 15 hari bahkan mendekati Idul Fitri sudah mungkin tinggal satu stop berkurang. Iya, sopnya aja. Ya. Ini perhatian khusus bagi kita bahwa melatih diri itu penting, apalagi untuk melatih kita beramal soleh, karena hakikatnya kita adalah menjadi hamba yang tunduk patuh mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan kita manusia kecuali menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami. Ya. Baik, shaimin wa shaimat rahimani wa rahimakumullah, kepanjangan nih, Ustaz. Dari tema. Nah, baik, kita langsung saja sebutkan apa saja 3 pesan, 3 nasihat yang disampaikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan perlu diketahui, pesan ini disampaikan kepada anaknya dan kondisi ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit. Ya. Maka tentu kita selaku ayah, suami, penting juga memberikan sebuah nasihat, pesan kepada anak-anak kita. Atau ketika kita tidak memiliki anak, mungkin cucu kita sampaikan nasihat, pesan. Atau tidak punya yang belum menikah misalnya, belum mempunyai pasangan, kita sebagai guru kan bisa memberikan sebuah nasihat. Maka nasihat ini juga penting nanti kita sampaikan dan kita mengambil ibrah di dalamnya. Baik, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita penasaran apa pesannya? Kira-kira mungkin saya pribadi juga penasaran. Penasaran. Ya. Apa sudah tahu sebelumnya? Belum ya. Belum. Ya sudah tahu, sudah. Ya, kalau belum tahu, alhamdulillah. Tapi kalau sudah tahu, ya jadi bahan murojaah, ya. Pengulangan agar kita juga termotivasi kembali. Baik,
Yang pertama, dia mengatakan kepada anaknya, "Idza aradta an tusalliya fa ahsin wudu'aka, thumma salli salatan la tara annaka tusalli ba'daha." Ya. Yang artinya, apabila, ya, wahai anakku, ya bunai, panggilannya ya bunai. Iya, Bun. Maksudnya, wahai anakku tercinta. Ya, Seperti panggilan Lukman kepada anaknya. Ya, Bunai. ya bunai. Ya. Jadi kalau manggil anak, boleh kita praktek, ya bunai. Nah, antum juga boleh, Ustaz, pada adik-adik. Ya bunai. Ya. Lanjut, Ustaz. Lanjut. Ya, Ya. lanjut. Idza aradta, jika engkau atau jika hendak tusalliya, hendak melakukan salat, mendirikan salat, salat wajib atau salat sunnah, fa ahsin wudu'aka, maka yang harus kita perhatikan, khususnya nasihat saat kepada anaknya, perbaikilah wudu engkau. Maksudnya apa? Baguskanlah wudunya, sempurnakan wudunya, jangan tergesa-gesa. Kilat, selain tarawih kilat, wudu kilat. Nah, kenapa? Karena ada salah satu riwayat kan ada kan ceritanya, kisahnya, bahwa ada yang berwudu, kemudian Nabi melihat, kemudian wudunya itu nggak sah, ya, karena kurang di bagian yang rukun, yang wajib ini, yang harus dia masih ada yang belum terkena. Itu namanya belum sempurna. Bahkan tidak ada sholat ketika tidak ada wudu. Ya. Maka pesan ini menjadi penting bagi kita selaku ayah, bagi kita seorang tua, bagi kita selaku guru, selaku ustadz, dan yang lainnya, menasihatkan kepada anak kita bahwasannya jika engkau sholat, maka perbaikilah wudu. Bahkan kalau kita bicara tentang kitab itu kan kita fikih, diawali dengan pembahasan taharah, bersuci. Di antaranya adalah wudu. Kenapa penting? Bagaimana kita akan menjaga keabsahan? Bagaimana kita akan membaguskan kesucian kita dalam hal berwudu? Kemudian kita sholat. Kalau belum sempurna, sholat kita juga nggak sempurna, kan nggak sah. Ya. Apalagi di sini perlu kita ingatkan juga kepada anak-anak kita, terutama yang sudah balik, ya, atau semua kalangan kaum muslimin. Perhatikan wudu kita, jangan sampai tidak sempurna wudu kita, atau cuma sampai sini, misalkan pergelangan sampai sini saya, ini belum kan? Belum basah di sini. Itu tidak sah. Padahal rukunnya adalah sampai siku. Maka ini harus menjadi perhatian bagi kita. Maka pesan ini menjadi pesan yang sangat mendalam. Sekali lagi, pesan yang disampaikan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada anaknya bukan sembarang nasihat, tapi memiliki makna yang mendalam yang dicontoh oleh para kaum muslimin. Fokus bincang-bincang hari ini. Jadi penting kita memperbaiki, membaguskan wudhu kita, memperhatikan betul mana yang terkena air, sempurna dengan siraman air kita. Ya. Maka jangan terburu satset, wudhu satset, ya kan? Termasuk kita, Ustaz, ya. Kita juga tentu mengingatkan juga supaya wudhunya dengan wudhu yang baik. Ya. Kenapa? Ya. Tsumma, beliau melanjutkan, tsumma sholli sholatan, kemudian sholatlah, ya. Ketika sudah dengan wudhu yang baik, ya. Kemudian engkau sholat, la tara annaka tusalli ba'daha. Nah, maka sholatlah engkau
seperti sholat yang engkau merasakan bahwa itu adalah sholat terakhir. Luar biasa. Jadi ketika kita bahas sholat dan juga pesan ini kepada anaknya oleh Sa'ad selaku ayah, bukan sembarang pesan, apalagi sholat. Maka penting bagi ayah, bagi ibu, bagi orang tua memperhatikan sholat anaknya. Karena apa? Di antara amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Bagaimana ketika anak kita tidak sholat? Bagaimana anak kita melalaikan sholat? Maka hisabnya ini sungguh berat. Hisab yang pertama adalah sholat. Maka perhatikan sholat anak kita. Maka pesan ini pesan yang menyentuh bagi kita selaku ayah, selaku orang tua yang punya amanah yang besar, tanggung jawab yang besar pada anak kita. Ya. Kalau kita tidak memberikan ajaran, pendidikan, khusus pendidikan ajaran agama Islam, maka itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama suami. Berat tanggung jawab suami. Nanggung dosa istrinya, anaknya. Ya. Maka para shaimin wa shaimat rahimani wa rahimakumullah, pesan pertama ini yang disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kepada anaknya yaitu salat. Maka ini menjadi juga nasihat bagi kita bersama. Oke, lanjut saja ya. Kita lagi habis soalnya. Kemudian yang kedua, wa iyyaka wat-tama' fa innahu faqrun hadirun. Yang kedua, wahai anakku, jauhilah sifat tamak, yaitu jauhilah sifat Tamak. rakus. Ya. Fa innahu faqrun hadir, karena sesungguhnya yang demikian, sifat yang tamak, sifat yang rakus, ya, itu kefakiran yang nyata, kefakiran yang dihadirkan di dalam kehidupannya. Ya. Maka kita hendaknya berqanaah. Ya. Maka sehingga selanjutnya beliau mengatakan wa 'alaika bil ya's wa 'alaika bil ya'si fa innahu ghina. Dan sebaliknya bahwa peganglah sikap yang tidak bergantung kepada manusia, dalam artian adalah qanaah, merasa cukup yang Allah berikan, merasa cukup apa yang kita miliki, fa innahul ghina, ya. Maka itu adalah kekayaan yang hakiki yang ada di dalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan ini menyentuh perkara harta begini, rezeki yang kita miliki. Maka jangan bandingkan keadaan kita, kondisi kita dengan yang lain, sehingga membuat kita rakus. Tapi jadikanlah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa yang Allah berikan rezeki kepada kita, ya. Apa yang kita miliki sudah cukup, ya. Itu adalah meskipun iri, itu juga berbuat rakus, maksudnya rakus kepada hal yang baik, ya. Misalkan dalam hadis itu kan disebut ghibthah, ya, iri yang diperbolehkan, ya. Yang harus kita lakukan dengan fastabiqul khairat, seperti orang yang mendermakan hartanya, kita juga ingin juga. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Orang yang berilmu yang menyebarkan ilmunya, kita juga ingin. Kemudian orang yang apa itu? Membaca Al-Qur'an, ya, kalau nggak salah. Ya. Kita juga harus mempunyai iri, bisa mampu membaca yang banyak juga. Dalam artian
fastabiqul khairat. Tapi kalau kita rakus, sahabat terhadap apa yang mereka miliki, kita juga ingin miliki, atau memiliki hasad, rasa dengki. Ini hati kita. Ini tentang hati, tentang hati, tentang kesersihan hati kita. Maka barangkali di antara kehancuran suatu struktur kecil yang bernama keluarga, kemudian tatanan masyarakat, bahkan negara, mungkin diantaranya hancur karena ulah rakus, manusia yang tidak pernah kenyang. Kita tahu korupsi itu kan rakus, dia sudah ada gaji tapi masih korupsi, ini namanya rakus. Benar nggak? Benar. Benar teman-teman, ini rakus. Ini harus kita jauhkan hal ini. Nah, dan sifat sebaliknya itu qanaah, bersyukur apa yang telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga adalah wa iyyak mana nih? Oke, yang ketiga wa iyyaka wa ma yu'tadzaru minhu. Artinya kurang lebih, jauhilah perbuatan yang membantumu harus meminta esok hari. Paham nggak, Ustaz? Itu gimana kira-kira? Maksudnya teman-teman sekalian, jangan sampai kita melakukan perbuatan yang mengharuskan kita meminta maaf besoknya. Apa ya? Sebelum kita mengucapkan, maksudnya melakukan suatu tindakan. Kenapa? Karena ketika salah, kemudian menzalimi orang yang kita hadapi, kemudian kita tentu merasa salah kan, maka meminta maaf supaya selesai urusan. Benar kan? Artinya jangan sampai seperti itu. Kalau kita berbicara tentang maaf, tentu bagi orang yang memiliki kelapangan hati, kemudian dia dizalimi, mungkin mudah diterima maaf. Ya. Saya minta maaf atas kesalahannya kemarin. Oh ya, nggak apa-apa. Saya ikhlas kok. Saya sudah maafkan. Tapi ketemu orang yang nggak mau minta maaf, nggak mau minta maaf kesalahan kita. Misalnya, maaf ya, kemarin Ana melakukan salah. Nggak bisa. Itu kesalahan telak. Nah, itu ini kan berabe. Bahkan dikatakan menjadi bumerang bagi orang itu. Apalagi kita misalnya kalau kita ada yang kita dolimi, terus dia doa, mustajab doa. Oh, sungguh mustajab. Tidak sabar. Ya. Makanya harus hati-hati. Maka tanamkan kepada anak kita atau anak didik kita, mahasiswa kita, siswa-siswi kita, jauhilah perkara yang akan membuatmu meminta keesoknya. Artinya, ketika melakukan sebuah suatu perbuatan, tindakan, pikirkan sebelum meluncur dari lisan kita untuk mengatakan. Nah, karena konsekuensinya kalau sudah kita katakan, kemudian merasa dijahati, kemudian kita bersalah, tentu kita meminta maaf. Bahkan kata Imam Syafi'i itu ada seburuk-buruknya bekal. Kan selama ini mungkin kita tahu di mimbar masjid atau kita senantiasa menggunakan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Tapi kata Imam Syafi'i yang sebaliknya, seburuk-buruknya bekal itu ada. Ini yang harus kita antisipasi. Maka jaga tindak tanduk kita sebelum melakukan perbuatan kepada orang yang di hadapan kita. Nah, apa kata Imam Syafi'i? Bi'sazadu ila ma'adi al-udwanu alal ibadi. Seburuk-buruknya bekal menuju
pada hari kiamat, hari kebangkitan adalah al-udwan, permusuhan di antara hamba Allah Subhanahu. Maka pesan yang ketiga ini adalah hubungan sosial kita. Kalau yang pertama tadi hubungan ubudiyah, ya. Artinya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat kita. Kemudian yang kedua tadi tentang hati yang tidak boleh tamak. Nah, dan mengharuskan kita untuk qanaah. Itu urusan hati. Hati ini kan hubungannya dengan diri kita. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah berhubungan dengan lingkungan sosial kita. Maka jangan sampai kita melakukan sebuah tindakan yang membuat permusuhan, membuat perzaliman. Kalau kita bisa dimaafkan, alhamdulillah. Kalau tidak, ini menjadi bumerang bagi kita di akhirat. Pahala kita lebur karena untuk memberikan apa tadi, kemaafan kepada orang yang kita zalimi. Kenapa lebih parah? Karena lebih buruk. Karena Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan ketika kita bertemu Allah antara diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian membawa 70 dosa. Banyak atau tidak? Banyak itu. Banyak. 70 dosa, 70 dosa yang kita bawa kepada Allah antara kita dengan Allah itu besar. Banyak kan? Satu saja sudah banyak. Ya. Dua, apa lagi? Tiga, apa lagi 70? Ya. Itu lebih ringan urusannya. Ahwan lebih ringan dibandingkan dosa yang kita bawa satu saja antara diri kita dengan makhluk sosial kita, dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, sesama kita, sama manusia, itu lebih berat. Kenapa? Kaitannya dengan manusia. Harus minta maaf dulu, meminta keridhoannya, meminta kehalalannya. Ya. Kalau enggak, dibawa di pengadilan Allah dari kiamat. Maka ini menjadi poin penting bagi kita bersama. Bahwasanya jangan sampai kita melakukan sebuah tindak tanduk tanpa kita pikirkan terlebih dahulu. Apa sih kalau kita lakukan atau kalau kita bicarakan kebaikan yang kita dapatkan atau sebaliknya keburukan yang kita dapatkan. Maka itu menjadi kehati-hatian dalam bertindak kepada makhluk sosial. Saimin wa saimat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kesimpulan saja. Yeah. Jadi kesimpulan dari pesan nasihat Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat mulia, kepada anaknya, orang kaya, di saat kondisi kritisnya yang berbaring dijenguk oleh Nabi SAW, ya. Dia berpesan kepada anaknya setidaknya 3. Yang pertama, simpulannya adalah jaga sholat. Tentu dengan syarat perbaiki wudhu kita. Perhatikan wudhu kita. Lakukan wudhu kita dengan sebaik-baiknya wudhu. Dalam artian, jangan sampai ada yang kurang dalam wudhu kita. Jangan sampai ada yang tidak terbasahi oleh aliran wudhu kita. Ya, artinya harus sempurna. Kemudian yang kedua adalah, itu kaitannya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita akan mati sholat. Karena itu sholat seakan-akan itu sholat terlahir. Kemudian yang kedua, yang berkaitan tentang diri kita sendiri, yaitu jauhilah sifat rakus atau tamak, ya, terhadap dunia khususnya. Dan milikilah sifat qanaah. Kemudian yang ketiga, yang hubungannya kepada makhluk sosial, hendaklah berpikir, ya, sebelum kita melakukan sebuah makhluk sosial. Apa manfaatnya kalau kita lakukan?
manfaatnya kalau kita bicara? Apa mudaratnya kalau kita berbuat gini dan begini? Jadi hadirin sekalian, ya, semoga nasihat tersebut bermanfaat untuk kita semua, khususnya juga diri pribadi, juga kepada orang tua yang selalu dekat kepada anak-anaknya. Karena Allah memerintahkan, jagalah keluarga kalian dari siksa api neraka. Artinya, kepala keluarga terkhusus ayah, suami, kedua ibunya, ini menjadi pelindung bagi anak-anaknya dari api neraka. Sehingga dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhu, ketika berkaitan dengan surah At-Tahrim ayat 6 ini, ya, ayat 6. Ya, ayat 6. Bahwasanya caranya adalah agar keluarga kita dijauhkan dari siksa api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Ya. Maka kata Ali bin Abi Thalib adalah alimuhum wa adibuhum. Ini solusinya untuk penutup saja. Ketika kita berkeluarga, memiliki anak dalam satu rumah, kemudian diharuskan kita untuk menjaga semua keluarga kita dari siksa api neraka dan bersama-sama di surga kelak, maka caranya adalah adibuhum wa alimuhum wa adibuhum, yaitu ajarilah, didiklah mereka dengan nilai-nilai ajaran Islam. Di antaranya nasihat tadi yang 3. Benar? Benar. Wa'adibuhum, dan berilah adab yang baik kepada mereka. Artinya, jadi orang tua itu memberikan sosok teladan yang terbaik kepada anak. Karena tabiat anak akan mengikuti orang tua. Ya. Apa bahasa Inggrisnya? Mereka lihat, mereka lakukan. Apa yang mereka lihat dari anak-anak kita, mereka juga akan melakukan hal yang sama. Nah, maka pentingnya pengajaran agama Islam kepada anak-anak kita dan panutan untuk anak-anak kita, sehingga apa yang menjadi tujuan kita di surga, kita berkumpul bersama keluarga di surga, sehingga dijauhkan dari siksa api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk diri pribadi dan teman-teman BBS sekalian. Semoga bermanfaat. Masya Allah. Begitu indahnya nasihat dari beliau Ustaz Abdul Aziz yang kita disuguhkan dengan 3 nasihat Sa'ad bin Abi Waqqas kepada anaknya. Tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita. Saya pribadi, mungkin jumlati dan juga kepada hadirin sekalian atau pemirsa sekalian yang sudah berkeluarga tentunya. Dan mungkin ini Ustaz, apakah perlu sesi diskusi? Ya, kalau ada satu saja mungkin. Kalau nggak ada cukup. Baik Ustaz, mungkin satu sesi diskusi. Ini Ustaz, kira-kira Ustaz, bagaimana cara kita ya dalam menanamkan sifat qanaah itu Ustaz terhadap anak-anak kita gitu. Di tengah perkembangan zaman kan terkadang kan anak itu kalau melihat ini mereka pengen ini gitu. Nah, itu bagaimana cara menanamkan sifat qanaah? Caranya. Baik. Pertanyaan yang luar biasa. Yang menjadi PR bagi saya juga sebagai orang tua dan semuanya. Karena pertanyaan yang Ustadz sodorkan itu menjadi bagian problem pada hari ini. Di mana zaman teknologi cepat, sehingga semua anak ingin HP, ya kan? Iya. HP-nya nggak cukup yang kayak gini, HP nih. Apa Mito kayak apa? Ya, mungkin Oppo atau apa. Oppo kan. Tapi lihat temennya iPhone. Lihat temennya apa lagi merek tertinggi? Samsung. Samsung. Ya. Samsung bertipe Ya. ini. S berapa? S12. Jadi nggak mau yang HP-nya yang biasa. Padahal kemampuan orang tuanya segitu diberikan. Dan
fungsinya juga sama. WA-an, lihat video kan, kemudian berkomunikasi, itu sama fungsinya. Ustaz. Yang membedakan cuman harganya saja dan trennya saja. Oh. Jadi kalau beli yang iPhone, orang kaya nih, ya itu diantara ciri-ciri yang tidak qanaah terhadap anak kita. Maka pertanyaannya, jawabannya dari pertanyaan tersebut, ya, diantaranya ini saja. Diantaranya tadi apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ajari mereka dan berilah adab kepada anak-anak kita. Tentu mengajari ini bukan dari ketika bisa menulis dan membaca atau bisa sudah sekolah kelas 1 SD baru kita didik, tidak. Namun dalam ajaran Islam yang sempurna dan paripurna itu ditampakkan dari nilai Islam, ya, pengajaran Islam dari perut seorang ibu, dari hamil maksudnya. Ya. Ada kan apa itu perkataan tuntut ilmu dari buaya, ya? Nah, itu dari hamil itu ada pendidikannya, ada pengajarannya. Apa? Kalau orang tua, ibunya mungkin harus mengkonsumsi yang baik, hanya baik tapi halal. Nah itu akan mempengaruhi nanti ketika lahir anak dewasa, remaja, nah nanti mungkin pengaruh juga terhadap sifat qanaat kita. Artinya pengajaran kepada anak itu dimulai dari kandungan, ya, dari kandungan. Kita apa ya istilahnya, bacakan Al-Quran, didengarkan Al-Quran, kan ada banyak kan ustaz yang memberikan solusi, ya, supaya anaknya hafal Al-Quran. Itu berawal dari alam kandungan seorang ibu. Maka sungguh luar biasa, ya, sosok ibu, ya, yang mendidik anaknya dari dalam kehamilannya. Tentu nilainya adalah nilai-nilai kebaikan. Nilai kebaikan ini adalah nilai dalam ajaran agama Islam yang menumbuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak caranya. Kita bacakan, kemudian doakan. Bahkan yang jomblo ini itu prioritas juga supaya generasi kita menjadi generasi yang soleh-soleh. Dengan apa itu? Rabbi habli minas sholihin. Ini bukan hanya berlaku untuk orang yang sudah memiliki anak, tapi sebelum memiliki anak sudah doa seperti itu. Kalau pengalaman anak seperti itu, sebelum nikah, sebelum nikah anak doa. Apalagi para sahabat yang lain, para salaf soleh terdahulu, yang kita tahu luar biasa, generasi ke generasi, anak-anak mereka, ya kan? Artinya sekali lagi pendidikan itu dimulai dari kehamilan seorang ibu. Nah, kemudian kalau sudah lahir, beranjak dewasa, kita berikan nilai-nilai Islam atau pendidikan ajaran Islam yang berikutnya, tahapan berikutnya, seperti itu. Sehingga tadi bisa mengurangi, menghilangkan rasa tamak, karena sudah dibekali ilmu-ilmu ajaran Islam, ya. Sehingga ketika tidak merasa tamak, tidak merasa rakus, dia mudah penah, ya. Kalau alam itu sih ya, jadi caranya itu. Bisa, terima kasih. Kondisi zaman ini luar biasa. Jadi mendidik anak dari kecil, dari dalam kandungan. Dalam kandungan. Ya. Saya bisa terima kasih atas nasihatnya pada kita semua. Ini bisa kita amalkan ya pemirsa, baik saya pribadi maupun kita semua yang ada di sini maupun
Bapak-bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian pemirsa yang ada di rumah. Tentunya nasihat ini menjadi pelecut bagi kita untuk mengamalkan atas yang telah beliau sampaikan tadi. Nah, ini tentunya diskusi yang daging semua, Ustaz. Daging. Berbobot. Insyaallah ya. Insyaallah. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam diskusi ini dan adalah sesi kita BBS pada sore hari ini. Tapi sebelum kita akhiri bincang-bincang santai pada sore hari ini, kami selaku panitia BBS atau host BBS mengingatkan kepada diri kita dan maupun pemirsa ini di rumah bahwasanya insya Allah Akademi Dakwah Indonesia Maliki Kota Bramuli membuka pendaftaran, Ustaz ya. Ya, benar. Pendaftaran ataupun penerimaan mahasiswa baru angkatan yang ke-8 dan saat ini sudah memasuki gelombang 1 dan akan ditutup pada April tahun ini, tahun 2026. Ini potong sedikit ya. Dan perlu ketahui di ADI ini adalah beasiswa. Nah, gratis. Ya itu nanya ya, beasiswa full, asrama dapat ini dan lain sebagainya full gratis. Nah, mungkin bagi bapak-bapak ibu sekalian yang memiliki anak udah mau SMA, tentu jangan sampai ketinggalan pendaftaran ataupun penerimaan mahasiswa baru yang ada di Akademi Dakwah Indonesia Kota Malik Bramuli. Mungkin kalau tidak ada anak kita, ya, atau cucu kita atau tetangga yang bisa dimasukkan ke ADI sebagai bentuk mencetak generasi yang baik, ya, generasi yang seperti saat Nabi Waqqas tadi, mungkin ada cara lain, apa itu? Yaitu bisa berkontribusi menyalurkan infak terbaiknya melalui untuk proses pengkaderan dai dan daya di ADI Maliki Bramuli di nomor rekening BSI 1059388106 ya, di bawah iklan berjalan ya, di running ini ya, yang ada di bawah layar kaca pemirsa sekalian. Jadi bisa disisir meskipun kita tidak menaruhkan anaknya, tapi harta kita bisa juga menjadi bagian menjemput pahala. Jadi jariah. Nah, itu. Insyaallah. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang ada di rumah, kami juga dari Dewan Dakwah Islam Indonesia membuka pendaftaran bagi anak-anak Bapak Ibu yang mau bersekolah ataupun mondok di PPDQ Dewan Dakwah Islam Indonesia. Ya, di sana ada pondok tahfidz Quran. Insya Allah, kalau Bapak Ibu mau menaruh ataupun menitipkan anak di sana, insya Allah akan menjadi hafidz Quran. Insya Allah. Nah, itu saja mungkin dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga di BBS yang ke depan, di episode-episode selanjutnya, kita akan kembali menghadirkan pemateri-pemateri yang kompeten, pemateri-pemateri yang menarik pembahasannya tentunya, dan bisa menemani ngabuburit Anda sekalian. Oleh karena itu, kami akhiri atas segala kesalahan kami mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya lu. Nah.